Agar terlihat berbeda dengan surat lamaran lain dan HRD tertarik untuk membaca surat lamaran yang telah kita ajukan. Menarik bukan berarti ditambahkan banyak gambar dan efek lucu-lucu, melainkan disusun secara rapi dan teratur. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan isi surat. Karena isinya berupa gabungan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup, model ini juga disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Karena itu, model ini juga disebut model terpisah. Dalam praktek pemakaian yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja dan model ini lebih digemari banyak orang. Yang pertama, sebagai sarana untuk melamar suatu pekerjaan secara resmi. Melamar kerja merupakan suatu kegiatan resmi sehingga kamu perlu menunjukkan keseriusan untuk bekerja di posisi yang telah dilamar. Oleh karena itu, ketika menulis surat lamaran kerja harus menggunakan bahasa yang resmi juga. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Ketika melamar kerja, pastinya akan ada pihak pelamar kerja dan penerima kerja. Kedua pihak tersebut sebelum bertemu secara tatap muka akan melakukan komunikasi melalui surat lamaran kerja. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Ketika melamar pekerjaan di posisi dan perusahaan yang sama sangatlah banyak, sehingga penerima kerja akan menyeleksi kamu dari surat lamaran kerja. Selain itu, surat lamaran kerja biasanya akan dilihat dari CV yang kamu lalui. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam menulis surat lamaran pekerja. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam surat lamaran kerja adalah bahasa baku atau bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami atau tidak berbelit-belit. Yang ketiga, surat lamaran kerja ditulis dengan format yang rapi. Yang keempat, melampirkan apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk melamar pekerjaan seperti foto, SKCK, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima, melengkapi data dengan sesuai. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Karena untuk menghindari dari ambiguitas sehingga maksud dan tujuan surat lamaran pekerjaan bisa dipahami dengan baik. Dan untuk memberikan kesan pada pemberi kerja bahwa pelamar memiliki cakapan dalam mengungkapkan maksud dan tujuannya dengan baik. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai perusahaan karena melalui tulisan manual bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang serius untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, kata lampiran tidak disingkat menjadi lam. Yang kedua, pencantuman jumlah lampiran hanya menggunakan hurufnya saja, misalnya 2 lembar. Yang ketiga, setelah pencantuman jumlah lampiran tidak diberi tanda titik. Yang keempat, jika tidak ada sesuatu yang dilampirkan, tidak dicantumkan lampiran pada surat itu. Kata kepada tidak perlu ditulis dalam surat lamaran kerja karena sudah ada kata yang terhormat. Bila ditulis maka tidak efektif atau bertele-tele. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting karena salam penutup merupakan bentuk etika, sopan santun dan penghormatan terhadap pembaca.